Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak? Oke, baik semuanya. Sebelum mengawali kegiatan, kita absen dulu, tidak masuk pada pagi hari ini. Oh, cuma satu anak ya tidak masuk. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi malam sudah ada yang belajar. Oh, banyak ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur membangun teks puisi. Mungkin sudah ada yang tahu, belum ya? Oke, salah satu bisa mencoba menerangkan. Oh, masih malam-malam ya. Oke, mohon maaf sebelum lanjut unsur-unsur membangun puisi. Alangkah kita mengetahui terlebih dahulu apa sih puisi itu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Ya, mungkin juga itu jawabannya. Dari yang saya tahu, teks puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusun lirik yang berisi makna. Oke, mungkin bisa dicatat atau diingat-ingat saja karena saya tadi membacanya terlalu cepat. Oke, sekarang kalian sudah paham tentang apa makna puisi itu. Kita lanjut ke unsur-unsur pembentuk puisi. Mungkin sudah ada yang tahu ada berapa unsur pembentuk puisi. Oh, belum tahu ya. Oke, unsur pembentuk puisi itu ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya. Yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca, juga berhubungan dengan tema dan rasa. Yang keempat, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima, gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat kognitif, berlebihan, atau terkesan merendahkan diri. Selanjutnya yaitu rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Selanjutnya tipografi, yaitu bentuk tulisan puisi. Kaji, yaitu penyair juga sering menciptakan pengimajinasian atau penciptaan dalam puisi. Yang terakhir adalah tata konkret, adalah saingan penyair untuk menggambarkan suatu secara lebih konkret atau berwujud. Oke. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah
unsur-unsur yang membangun suatu karya dari luar. Contohnya yaitu biografi, unsur biografi dari pencipta karya. Misalnya ini latar belakang, penulis yang berlatar belakang dari keluarga miskin, maka dia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya, seperti melo atau sebagainya. Selanjutnya itu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi dibuat. Misalnya, ketika puisi dibuat, ketika masa Orde Baru menjelang berakhir, pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau, keadaan pemerintah pun sangat carut-marut. Yang terakhir adalah unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Oke, setelah mempelajari unsur-unsur atau bentuk puisi, mari kita berhenti untuk menentukan unsur-unsur pembentuk dalam puisi. Oke, silakan dibuka halaman 22. Di situ ada contoh puisi Aku ciptaan Khairul Anwar. Di situ perintahnya adalah menentukan unsur pembentuk puisi yang ada dalam puisi tersebut. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, silakan kerjakan. Oke, karena keterbatasan waktu, tugasnya dibuatkan saja. Baiklah, pertemuan hari ini kita sudahi. Selanjutnya adalah, dan untuk pertemuan berikutnya adalah menyimpulkan unsur-unsur membangun puisi dan makna teks puisi. Untuk tugas masing-masing, yaitu melanjutkan tugasnya tadi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke, sebelum mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Oke, selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Nah, sekarang kita belajar tentang struktur teks fabel. Ada yang sudah tahu belum? Teks fabel itu apa? Oh iya, mungkin ada yang tahu, tapi masih malu untuk menjawabnya ya. Oke lah, kita bahas bersama-sama aja. Teks fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia hewan yang perilakunya seperti manusia. Fabel juga termasuk cerita fiksi ataupun hanya dongeng saja. Pada fabel kadang juga memasukkan ke dalam cerita perilaku seseorang manusia. Ciri-ciri teks fabel: 1. Tokoh yang berfungsi sebagai hewan. 2. Tema dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. Yang 3. Pengarakteran yang digambarkan pada fabel menyerupai perilaku manusia, seperti baik dan egois dan cerdik. Yang 4. Jadi tokoh fabel ataupun hewan dapat berpikir, menjalankan komunikasi dan perilaku layaknya yang dijalankan oleh manusia. Yang 5, sudut pandangnya adalah sudut pandang dari pihak ketiga. Yang 6, alur cerita fabel menggunakan alur maju. Yang 7, di dalam fabel juga terdapat konflik yang melingkupi permasalahan dalam dunia hewan yang sama dengan
dunia manusia. Yang ke-8, cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, dan latar emosional. Dan ke-8, jadi bahasa yang digunakan pada fabel sifatnya naratif atau berurutan, yang mana bahasanya 9, berbentuk kalimat langsung yang memakai bahasa informal di kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, di dalamnya juga berisi mengenai amanat atau pesan untuk pembaca dan pendengar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di struktur teks fabel. Oke, struktur teks fabel ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian yang pada awal cerita. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu, dan pengenalan background pada pembaca maupun pendengar. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diceritakan. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita tersebut atau dalam cerita fabel. Yang terakhir atau yang keempat, koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai formal ataupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur kebahasaan teks fabel. 1. Kata kerja, yaitu kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada biasanya ada 2 jenis kata kerja yang sering dipakai, antara lain sebagai berikut. Kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti diam, berlalu, berhembus. Oke, artinya kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti mengangkat, memegang, dan menulis, serta membawa. Oke, kita lanjut langsung ke jenis teks fabel. Jenis teks fabel berdasarkan karakter tokoh, yaitu fabel alami. Yang kedua, fabel adaptasi. Setelah itu, jenis teks fabel berdasarkan pesan moral, yaitu fabel koda, fabel non koda. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks fabel. Selanjutnya, anak-anak buat satu saja cerita tentang fabel ya. Besok dikumpulkan kepada saya setelah bel berbunyi tanpa terkecuali. Ya, mungkin ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini. Siapa? Ya, saya kira semuanya sudah paham ya tentang pelajaran hari ini. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita memulainya dengan membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Kita presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk atau mungkin sakit dan izin?
Tidak ada ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Selanjutnya kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi, saya mau tanya, mungkin kalian sudah pernah membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra yang berbentuk cerita dari novel, cerpen, atau yang lainnya. Dari berbagai macam cerita tersebut mungkin sangat beragam, dari tokoh, penokohan, terus kemudian watak, isi, dan juga pesan atau amanat. Dari pesan dan amanat tersebut, kita juga dapat meneladani kisah-kisah yang terdapat di dalam cerita tersebut. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek. Dan KD yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.8 dan 4.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Baik, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang cerpen dan strukturnya. Apa itu cerpen? Kita mengulang kembali, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita yang panjangnya sekitar 5.000 kata, atau kira-kira ketika dibaca itu sekitar 15 sampai 30 menit. Dan jadi cerpen ini biasanya disebut dengan cerita dalam sekali duduk. Di dalam cerpen memiliki struktur. Apa saja struktur dari cerpen itu? Yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Yang kedua ada komunikasi atau konflik, di mana berbagai macam konflik muncul. Dan yang ketiga ada pencapaian konflik. Yang keempat ada puncak konflik. Dan yang kelima penyelesaian konflik itu sendiri. Dan yang keenam adalah koda atau penutup ya, dan atau biasa disebut dengan ending. Di dalam cerpen tentu memiliki dan menemukan berbagai tokoh dalam karakternya, baik protagonis, antagonis. Keduanya merupakan cerminan dari kehidupan di dunia. Namun dari tokoh karakter tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita contoh dan perbuatan buruk yang harus kita hindari. Baik, kita langsung ke materi cara mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Untuk memahami isi cerpen, termasuk nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih fokus dan lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan dalam pertanyaan literatur, pertanyaan interaktif, pertanyaan integratif, pertanyaan kritis, dan pertanyaan kreatif. Untuk itu kita dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan seperti ini. Dalam pertanyaan literal, yaitu di mana dan kapan terjadinya cerita, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang kedua ada pertanyaan interpretatif, dan isinya adalah apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A. Dan yang kedua, bagaimana makna lugas dan perkataan tokoh B. Dan yang ketiga ada pertanyaan integratif, dan kita dapat mengujinya dengan pertanyaan bercerita tentang apa cerpen di atas. Dan yang kedua, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu.
Selanjutnya ada pertanyaan kritis. Dalam pertanyaan kritis kita dapat menguji dengan pertanyaan ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Dan yang kedua ada pertanyaan apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakannya. Dan yang kelima ada pertanyaan kreatif. Dalam pertanyaan kreatif ini dapat menguji dengan pertanyaan bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen tersebut. Dan yang kedua, bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utama dimatikan oleh pengarang. Dan seperti itu untuk kita dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat mempermudah dan bagaimana cara mengidentifikasi dari cerpen tersebut. Selanjutnya kita harus menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan adalah sesuatu yang penting dan berguna, bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Saya akan memberi contoh dari penggalan cerpen Gerhana karya Muhammad Ali. Saya akan membacakan contoh ini. Pak, pohon pepaya di perkaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu dilaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Penggalan cerpen Gerhana karya Muhammad Ali mengungkapkan bahwa kita saling menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan yang sepele. Karena perbuatan itu dapat fatal akibatnya. Pada unsur estetik dalam karya sastra, biasanya ungkapan tersebut biasa disebut dengan pesan atau amanat. Pernyataan tersebut dapat sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seorang yang berperilaku. Oleh karena itu, baik buruk perilaku dalam bermasyarakat, hal itulah biasa disebut dengan nilai moral. Nilai atau sesuatu yang berharga pada cerpen juga berupa pesan dan amanat. Contohnya berkenan dalam masalah budaya, moral, agama, atau politik. Terkadang kita sulit untuk merasakan kehadiran suatu pesan amanat dari cerpen atau dari cerita. Jadi perlu kita hayati benar-benar suatu karya sastra tersebut. Dan untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen dapat mengajukan sejumlah pertanyaan. Misalnya, yang pertama, mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali? Dan yang kedua, mengapa rata cerita itu di sekolah, misalnya di sekolah dan pada sore hari? Dan yang ketiga, mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu? Dan yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Jadi, jawaban dari beberapa pertanyaan ini akan membawa pada simpulan tentang nilai
tertentu yang disajikan oleh pengarang. Jadi dari beberapa pertanyaan ini kita dapat mendapatkan kesimpulan dari nilai-nilai yang terdapat di dalam karya sastra tersebut. Baik, dari penjelasan saya tadi mungkin ada pertanyaan dari kalian. Mungkin belum ada ya. Baik, untuk pertemuan minggu depan, saya akan memberikan tugas. Jadi, tugasnya adalah kalian mencari sebuah cerpen, terserah dari pengarangnya siapa saja. Kemudian dari cerpen tersebut, kalian mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut. Kemudian kalian menuliskan sebuah kolom-kolom di dalam kertas yang berisi tentang judul dari cerpen tersebut, kemudian sinopsisnya seperti apa, struktur cerpennya apa, bagaimana, selanjutnya nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen tersebut yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Baik, untuk materi hari ini saya akan akhiri, dan untuk tugas silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan, dan jangan lupa dipelajari materi-materi yang akan datang. Cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini lancar dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Siapa hari ini yang tidak masuk? Banyak. Ya, semoga yang sakit segera sembuh, yang izin besok bisa langsung masuk ya. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang KD 3.8 dan 4.8. KD 3.8 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dan KD 4.8 yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Oke, tapi dalam fokus kali ini saya akan memfokuskan kalian ke KD 3.8 yaitu mengidentifikasi. Oke, sebelumnya pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri cerpen, maksud dan pengertian cerpen, terus juga tujuan cerpen. Nah, kali ini mungkin teman-teman sudah tahu ya semua tentang cerpen. Oke, sudah tahu ya. Cerita pendek itu adalah cerita naratif fiktif, cerita cenderung padat dan langsung pada tujuan. Jadi ceritanya itu langsung sekali baca itu langsung selesai begitu ya. Dan cerita pendek itu adalah fiktif, khayalan seperti itu. Oke, kita langsung ke sini. Lanjut ke sini, mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Oke, sebelumnya tadi kan sudah kemarin sudah mendengar, maksudnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana pengertian, ciri-ciri. Nah, dan sekarang saya melanjutkan tentang mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Nah, unsur pembangun cerita pendek itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dua unsur ini yang melekat dalam
cerita pendek itu ya. Unsur intrinsik itu apa? Ya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita pendek itu sendiri. Nah, unsur intrinsik itu ada 8 di sini. Yang pertama ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, jadi yang pertama yang menjadi dasar utama dalam pembuatan cerita pendek itu ada tema. Nah, tema itu apa sih? Tema adalah dasar cerita atau pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita pendek itu. Jadi latar belakang dari seluruh isi. Nah, di bawah tema itu ada judul. Jadi tema, semisal kita ambil tema lingkungan, keindahan alam, terus judulnya bisa indahnya pegunungan di desaku. Nah, seperti itu. Jadi tema itu menjadi dasar suatu cerita. Pertama kali kita mengarang cerita itu harus ada temanya, seperti itu ya. Terus yang kedua ada latar. Latar itu adalah tempat, keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam setiap peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, latar itu dibagi menjadi 3 ya, anak-anak. 3 yaitu latar tempat, latar peristiwa, dan latar suasana. Nah, untuk latar tempat itu dimana tempat kejadian setiap peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Semisal contoh ada di rumah, di sekolah, di sawah, di gunung, di sungai, di pantai, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktu itu dimana waktu terjadi dalam setiap peristiwa itu. Semisal di sore hari, malam hari, ataupun pagi hari. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada latar suasana. Jadi latar suasana itu adalah bagaimana suasana hati seseorang, hati tokoh itu. Semisal suasana yang ada di situ sedang sedih, bahagia, duka, haru, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada alur. Alur adalah bisa kata lainnya itu ada plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir peristiwa itu terjadi. Jalannya sebuah peristiwa yaitu dari pengenalan, klimaks, dan penyelesaian, begitu ya. Nah, alur biasanya ada 3 yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran, seperti itu. Terus yang ketiga ada tokoh. Tokoh apa, anak-anak? Ya, tokoh adalah orang atau pemegang peran dalam sebuah cerita pendek itu. Jadi tokoh itu semisal tokohnya Budi, tokohnya Putri, atau Ani, Tika. Nah, nama-nama orang itu adalah tokohnya, begitu ya. Selanjutnya di sini di bawahnya tokoh itu ada penokohan. Penokohan itu adalah watak yang melekat pada diri tokoh. Nah, watak itu penokohan itu dibagi menjadi 4 yaitu protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, tokoh protagonis itu yang terkenal dengan watak yang baik, lemah lembut, seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada antagonis. Nah, tokoh watak yang memiliki antagonis, sifat antagonis yaitu pasti dia sombong, angkuh, jahat. Jadi antagonis itu adalah lawan dari protagonis. Nah, yang ketiga itu ada tritagonis yaitu tokoh penengah dari kedua tokoh protagonis dan antagonis. Jadi memiliki sifat yang arif, bijaksana, sangat baik, seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu figuran. Nah, tokoh figuran ini adalah tokoh pendukung yang ada di dalam suatu cerita. Jadi memberikan warna dalam sebuah cerita. Oke, selanjutnya itu ada
amanat. Nah, amanat di sini adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca lewat tulisannya, lewat ceritanya, seperti itu ya. Pesan baik, isi dari sebuah cerita itu pesannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi terus yang selanjutnya itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu adalah strategi penulis untuk menghadirkan orang di dalam ceritanya. Jadi penulis itu menghadirkan setiap orang itu ada 3, ada pelaku utama, kedua, dan ketiga. Jadi orang pertama itu diduduki oleh saya, aku, seperti itu. Terus orang kedua seperti dia, kamu, kita. Terus yang orang ketiga. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini adalah ciri khas penulis dalam menuliskan ceritanya, dari bentuk majas, diksi, pemilihan kata, perangkaian kata, seperti itu, agar menarik perhatian pembaca, jadi agar lebih bagus, begitu ya. Terus selanjutnya yang di sebelah sini ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu apa sih? Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang tidak ada dalam cerita pendek itu, unsur yang ada di luar cerita pendek itu. Nah, di sini ada 3, yaitu latar belakang penulis, nilai dalam cerita pendek, terus yang terakhir latar belakang masyarakat. Nah, untuk latar belakang masyarakat ini adalah seperti kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi. Jadi dalam cerita pendek itu dibuat ketika latar belakang masyarakatnya itu seperti kondisi politiknya seperti apa, terus sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa. Jadi bisa dituangkan dalam cerita pendek itu. Terus yang kedua ada nilai dalam cerita pendek. Ya, nilai dalam cerita pendek ini ada nilai moral, nilai agama, terus nilai sosial, dan nilai budaya yang melekat dalam cerita pendek itu. Terus yang terakhir ini adalah latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini bisa jadi pertama ada riwayat hidup penulis, yang kedua ada kondisi psikologis seorang penulis. Contohnya A.A. Nafis. Nah, A.A. Nafis itu adalah seorang budayawan serta sastrawan. Nah, dia terkenal dengan penulisannya cerpen, itu judulnya Robohnya Surau Kami. Nah, ini sudah melegenda banget ya, teman-teman. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek. Tidak ya. Oke, untuk tugas kalian membuka buku teks, buku kalian halaman 27. Nah, di situ sudah ada cerita pendek. Kemudian kalian tugas kalian mengidentifikasi unsur intrinsiknya saja ya. Jadi seperti kayak tokohnya siapa, alurnya bagaimana, latarnya di mana saja, itu ditulis di dalam kertas seperti itu. Nah, untuk pertama yang harus kita ketahui untuk mengidentifikasi, pertama kita harus membaca keseluruhan cerita pendek itu. Setelah itu kita menelaah siapa sih tokoh yang terlibat, terus alurnya bagaimana. Setelah itu kita catat. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu, oh seperti ini cerita, identifikasi cerita pendek yang ada di dalam buku teks kalian, seperti itu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri ya. Iya, oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa diakhiri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang PUISI, puisi. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pengertian puisi, mari kita dengarkan puisi setelah yang satu ini. Bukan Salah Hujan, karya Arwani Julianti. Hujan tak pernah berhenti. Saat ia turun, ia menyentuh apa yang ia temui. Lalu mereka basah. Ia tak salah. Ia juga tak mau merasa bersama. Bukan salah bumi mengepung hujan. Bukan salah hujan jatuh ke tanah. Bukan salah langit untuk tidak setia. Ini hanya soal waktu. Ini hanya soal musim. Jangan menghitung berapa jumlahnya. Dan jangan basahi kalau sudah kering. Walau ia reda, namun genangannya tak hilang seketika. Aku butuh waktu, aku butuh mentari untuk menyudahi sisa-sisa hujan yang menari lalu meninggalkan kenangan. Nah, dari puisi tadi kami sudah dapat gambaran kan betapa indahnya puisi. Nah, dari puisi itu kita dapat mengerti pengertian puisi itu seperti apa. Puisi itu merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan perasaan dan pikiran menggunakan kata-kata indah. Puisi juga mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang kamu ungkapkan dengan bahasa yang indah. Nah, jenis-jenis puisi yaitu ada dua, yaitu pertama puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu nama pengarang tidak diketahui. Yang kedua, terikat pada rima, irama, baris, dan bait. Yang ketiga, hanya berupa lisan. Yang keempat, fantastis dan tulis. Nah, selanjutnya itu puisi baru. Puisi baru itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, nama pengarang selalu diketahui. Yang kedua, bebas, tidak terikat. Yang ketiga, lisan dan tertulis. Yang keempat, majas selalu berubah-ubah. Yang kelima, rapi dan simetris. Yang keenam, sajaknya teratur. Nah, yang puisi lama tadi kita mempunyai contoh yaitu mantra, gurindam, dan pantun. Dan contoh puisi baru itu puisi karya Khairil Anwar, selanjutnya puisi Khalil Gibran, dan sastrawan kekinian. Nah, puisi lama itu puisi memiliki ciri-ciri sajaknya ABAB, terdiri dari 4 bait. Sedangkan syair, ya, ini termasuk puisi lama, memiliki ciri sajaknya AAAA dan terdiri dari 4 bait. Kemudian ciri-ciri puisi baru yaitu balada, himne, romansa, ode, dan epigram masing-masing mempunyai ciri-ciri yang sangat bebas, tidak terikat oleh irama, sajak, dan memiliki majas yang berbeda-beda dari dalam satu bait. Nah, kemudian puisi itu memiliki 2 unsur. Yang pertama unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik meliputi tipografi, diksi, imaji, kata konkret,
rima dan irama, dan gaya bahasa. Unsur batin memiliki amanat, tema, nada, dan makna. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi, apakah hari ini hadir semua atau bagaimana? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, langsung saja, yaitu saya sebelum memasuki pelajaran, jadi ibu akan menyampaikan KD terlebih dahulu, yaitu pelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis unsur-unsur pembangun puisi dan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang 3.17, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi ini merupakan faktor puisi yang membentuknya dari dalam dan dari luar, sehingga akhirnya bisa menjadi sebuah puisi yang indah. Apa saja unsur-unsur yang membangun puisi tersebut? Yaitu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi. Unsur intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Selanjutnya, unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra atau puisi. Macam-macam unsur intrinsik yaitu ada 9. Yang pertama yaitu tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, 4 amanat atau tujuan, 5 gaya bahasa, 6 rima, 7 tipografi, 8 imaji, dan terakhir kata konkret. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua yaitu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan, ataupun usia dan pengalaman sosiologis dan psikologis, ataupun bisa juga pengetahuan. Selanjutnya yaitu nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui atau mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu amanat atau tujuan, bisa disebut juga dengan maksud. Maksudnya yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif atau berlebihan ataupun terkesan merendahkan.
Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap lari atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya yaitu imaji. Imaji yaitu penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Jadi pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair, karena mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh bagi penyair. Hal itu dirasakan lebih jelas. Ya, tersebut itu yang macam-macamnya unsur intrinsik. Dan selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, yaitu ada 3. Yang pertama unsur biografi, unsur sosial, dan yang terakhir unsur nilai. Unsur biografi adalah latar belakang pengarang. Yang dimaksud itu latar belakang cukup, karena latar belakang itu cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis, sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Selanjutnya yaitu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur nilai. Yang terakhir ya, unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu unsur-unsur pembangun puisi yaitu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu ada 9 macam, yaitu sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, yang unsur ekstrinsik yaitu ada 3. Jadi begitu ya. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, Ibu akhiri. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan barusan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Saya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.